Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Baiklah, kita akan melakukan pembelajaran lanjutan tema 6, cita-citaku, kelas 4, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3, lanjutan. Baiklah, kemarin kita sudah belajar bagaimana beternak, apa yang dihasilkan, bagaimana berkebun, apa yang dihasilkan, proses berkebun bagaimana, proses beternak bagaimana, hasil dari beternak itu apa, kegunaannya apa, sudah kita lakukan. Kegiatan pembelajaran kita juga di pembelajaran 3 kemarin sudah kita baca. Ini saya lanjutkan. Pemetaan kompetisi dasarnya juga sudah kemarin di video terdahulu. Mudah-mudahan dibuka. Berikutnya, ayo kita berlatih tentang pemetaan konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan atau suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Buatlah peta konsep itu tentang tanaman agar tumbuh subur. Jadi bagaimana lingkungan yang baik agar tanaman itu tumbuh subur. Buatkan diagramnya. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama, yang dapat diperbaharui. Kita bercocok tanam jagung, kita panen jagung paling tidak sekitar kurang lebih 3 bulan, baru kita bertanam lagi. Berarti itu sumber daya yang dapat diperbaharui. Ya, sumber daya yang dapat diperbaharui. Kayak bertanam-tanam tadi, bercocok tanam, beternak itu dapat diperbaharui. Ya. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya tadi, kita beternak ayam, ayamnya bertelur, kita eramkan atau suatu proses kita tetaskan, itu sumber daya yang dapat diperbaharui. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Oke? Ayo sama-sama kita berdiskusi, ajak orang tuamu, ajak temanmu, ajak kakak-kakakmu untuk berdiskusi, buatlah kelompok, buatlah ajak diskusinya dengan orang tuamu ya. Diskusikan mengenai hal berikut. Di antara lingkungan-lingkungan berikut, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? Apakah pegunungan, dataran rendah, pantai, atau yang lainnya? Tuliskan. Tulis potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Tulis mata pencaharian pekerjaan atau penduduk di daerahmu. Buatlah laporan hasil diskusimu, tulis laporanmu dalam bentuk tabel berikut ini. Jadi di sini lingkungan daerah tempat tinggalmu bagaimana? Apakah pegunungan, apakah dataran rendah, apakah pantai, atau yang lainnya? Silahkan. Potensi sumber daya yang ada di daerahmu itu apa? Terus mata pencaharian penduduk di daerahmu itu ada apa? Berikut, buat kesimpulan hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Jadi, potensi sumber daya alam apakah sesuai dengan lingkungannya? Apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Contoh, orang tuamu menyadap karet. Itu kan mata pencaharian orang tuamu. Apakah itu sesuai?
Tuh. Oke, silahkan berdiskusi, buat hasil laporannya kepada Bapak nanti. Oke. Berikutnya, jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu. Ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lakukan kegiatan di bawah ini. Ayo berlatih. Kegiatan dilakukan, 1, secara berpasangan dengan temanmu atau orang tuamu ya, karena di rumah, kakakmu. Bertanyalah kepada kakakmu itu mengenai hal-hal berikut. Apa cita-citamu? Tanya, apa cita-cita? Kakakmu juga bertanya, apa cita-cita kamu? Apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan di sekitarmu? Contoh, kalau kamu jadi seorang peneliti tentang tumbuh-tumbuhan, apakah itu bermanfaat? Kalau kamu menjadi seorang polisi, apakah itu juga bermanfaat? Apa? Jadi seorang guru, apakah bermanfaat untuk di lingkungan sekitarmu? Oke, di sini ada tabelnya, nama siswa, cita-cita, manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya. Oke, kamu sudah mengetahui beragam cita-cita orang di sekitarmu, kamu membuat kesimpulan tentang cita-cita mereka yang beragam tersebut. Tuliskan kesimpulan di bawah ini, apa saja cita-cita yang ada. Oke, ayo membaca, itu jelas di situ. Hidupku penuh warna, karya D. Caritas. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan beragam dituangkan dalam puisi berikut ini. Oke, hidupku penuh warna. Silahkan kalian bacakan puisi itu. Lihat, pengarangnya ada D. Caritas. Berikutnya ada pertanyaan, apakah judul puisi tersebut? Siapakah pengarangnya? Isikan di tempat ini. Terus, apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Menurutmu, apakah isi puisi tersebut? Berapa jumlah bait dalam puisi tersebut? Kita sudah belajar kemarin. Berapakah jumlah baris setiap baitnya? Kita sudah belajar. Oke, tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Oke, ayo renungkan. Sama-sama kita merenung. Apakah manfaat keragaman bagimu? 2. Sikap apakah yang perlu dikembangkan untuk menghadapi keragaman? 3. Hal baru apa saja yang kamu temukan pada pembelajaran ini? Oke, di sini dimohon kerjasama dengan orang tuanya. Siswa membacakan puisi yang telah dibuat di sekolah di depan orang tuanya. Bacakan saja puisi tadi. Ini, hidup penuh warna ini, halaman 31. Terus, disuruh orang tuamu menilainya. Bagaimana cara membaca puisi itu? Bisa kakakmu, bisa orang tuamu, bisa adekmu, orang yang bisa saja. Paman, bibi, kan banyak. Oke, demikian. Ayo berlatih. Ini, pertama, apa judul puisi tadi? Yang dibacakan tadi, yang disuruh sama orang tuamu? Siapakah pengarangnya? Apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca puisi tersebut? Menurutmu, apakah isi puisi tersebut? Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Oke. Ayo berlatih ini tugasnya dibuat dalam buku latihan dan dikumpul di tempat yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih. Demikian, selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya. Salam hebat, sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.